Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba sharing tentang kamu beneran cinta atau hanya perasaan doang. Dan kita mesti tahu dan mesti bisa membedakan. Dan saya berdoa apa yang coba saya share ini bisa menolong dan memberkati anak-anak muda sehingga tidak salah dalam menjalin hubungan. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, silakan di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman muda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Oke, beneran cinta atau perasaan doang? Nah, saya beritahu teman-teman muda, anak-anak muda banyak terjebak di area ini. Apa itu? Ketika mereka dakdikduk melihat lawan jenisnya, mereka langsung mendefinisikan bahwa mereka sedang jatuh cinta. Dan kalau perasaan dakdikduk kita buat jadi ukuran kita jatuh cinta, maka ini sangat berbahaya. Kenapa bisa demikian? Sebab kita bisa dakdikduk melihat suami orang. Kita juga bisa dakdikduk melihat istri orang. Dan itu udah jelas keliru. Jadi sekali lagi, perasaan bukanlah ukuran dari sebuah kebenaran bahwa kita sedang jatuh cinta. Saya beritahu, cinta itu realistis. Realistis itu artinya bisa diukur. Tidak hanya sekedar dakdikduk. Saya banyak konseling anak-anak muda. Mereka bilang, nggak tahu saya, kenapa saya lihat orang itu kok saya tertarik. Saya tanya siapa orang itu, ternyata suaminya orang. Ada juga yang laki-laki begitu, tertarik kepada perempuan, ternyata istrinya orang. Saya bilang itu perasaanmu bahaya. Hati-hati. Jadi cinta nggak bisa diukur hanya sekedar di perasaan, itu berbahaya. Cinta dan perasaan sangatlah berbeda jauh. Sekalipun ada perasaan, sekalipun peran perasaan ini ada ketika kita sedang jatuh cinta, namun perbandingannya realistis 99,9% kita jatuh cinta beneran. Perasaan itu untuk mengukur cinta itu nggak nyampe 1%. Anggaplah 1%. Jadi realistis cinta yang benar itu bisa diukur dia 99%. Dan anggaplah perasaan itu cuma 1%. Jadi kalau cuma 1% kita definisikan kita sedang jatuh cinta, bahaya. Bahaya. Saya sering dapatin orang jatuh cinta sampai dia lupa kalau dia sudah bersuami. Orang jatuh cinta sampai dia lupa kalau dia sudah beristri. Karena apa? Dia pikir dia sedang jatuh cinta, padahal dia sedang dikontrol oleh perasaannya dan perasaan yang keliru. Jadi anak-anak muda, sekali lagi saya ingatkan, perasaan dakdikduk bukan ukuran jatuh cinta. Bukan. Cinta yang sebenarnya itu realistis, bisa diukur. Nah, saya beritahu, kalau kita salah menerjemahkan perasaan kita, maka yang pertama akibatnya kita salah bergaul. Ya, salah bergaul. Tidak heran hubungan kita, hubungan yang langgar sana sini, dosa sana sini. Yang kedua, kita salah berpacaran. Kalau kita salah menerjemahkan daripada cinta tadi. Yang ketiga, kita berpotensi membuat luka hati, entah kita atau orang lain. Terluka karena apa? Kita pikir cinta padahal hanya perasaan semata. Kemudian akibat daripada salah menerjemahkan cinta adalah membuang-buang waktu dalam waktu yang sangat lama.
Nah, itu bahaya ketika kita salah menerjemahkan definisi daripada cinta. Kita pikir itu cinta hanya perasaan semata, padahal. Yang terakhir adalah kalau kita salah menerjemahkan cinta, kita pikir itu cinta ternyata perasaan, maka akibatnya kita berpotensi merusak orang lain atau orang lain merusak kita. Jadi dia saling merusak. Ya, saling merusak. Itulah bahayanya kalau kita menerjemahkan cinta itu hanya sekedar dak-dikduk. Apakah kamu begitu, anak-anak muda? Dak-dikduk, lihat lawan jenis langsung bilang jatuh cinta. Hati-hati, ya. Nah, saya catat di sini ada 7 minimal ada 7 cinta yang sesungguhnya itu seperti apa. Jadi kalau ketujuh ini ada di dalammu, kalau ketujuh ini ada di dalam dirimu, maka engkau sebenarnya sedang jatuh cinta. The real love, cinta yang sesungguhnya. Dan yang ketujuh itu, yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Artinya kalau kamu benar-benar jatuh cinta, kamu yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Sebab kamu tidak bisa mengasihi orang dengan tulus kalau kamu tidak duluan mengasihi Tuhan dengan tulus. Artinya begini, kalau kamu mengasihi Tuhan dengan tulus, maka engkau akan mengasihi orang itu dengan tulus. Jadi the real love adalah yang pertama, mengasihi Tuhan. Kenapa bisa? Sebab cinta yang sesungguhnya datang dari atas, dari Tuhan. Alkitab bilang bahwa Allah itu adalah kasih. Tuhan adalah kasih. Berarti kasih itu asalnya dari Tuhan. Jadi kalau kita bilang kita sedang jatuh cinta, maka kita sudah terlebih dahulu jatuh cinta ke Tuhan. Baru kemudian kita jatuh cinta ke sesama. So, apakah engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kalau tidak, hati-hati. Kamu pikir kamu sedang jatuh cinta, padahal hanya sekedar perasaan. Ujungnya main-main dan buang-buang waktu. Lebih parahnya, saling merusak. Ya, cinta yang sesungguhnya yang nomor 2 adalah sudah dewasa. Saya ulang, sudah dewasa. Dewasa di sini ukurannya bukanlah umur, tapi respon dalam kehidupan. Dewasa di sini adalah respon dalam kehidupan. Yang menjadi pertanyaan, ketika kamu bilang kamu sedang jatuh cinta, maka kedewasaan itu selalu akan mengikut. Artinya kamu ada tanggung jawab di situ. Ada komitmen di situ, ada tujuan untuk menikah. Nah, sekarang saya tanya anak-anak sekolah, apalagi kamu yang masih sekolah, kuliah semester 1, semester 2. Kamu yang masih sekolah, kamu perasaanmu dak-dikduk, kamu bilang jatuh cinta. Cinta itu ujungnya adalah pernikahan. Cinta itu menuju ke pernikahan. Sekarang anak-anak sekolah, kalau kamu bilang kamu sedang jatuh cinta, dak-dikduk perasaanmu, kapan kamu mau nikah? Kapan? 2 tahun lagi kamu mau nikah. Loh, kamu masih SMA kelas 2? 3 tahun lagi. Nah, SMA kelas 3, terus kapan? Mau main-main? Nggak bisa. Jadi, cinta yang sebenarnya yang kedua adalah kedewasaan. Kata dewasa artinya sudah matang. Sudah matang untuk menikah. Sudah bekerja. Sudah punya tabungan, sudah mempersiapkan hari depan. Itulah artinya dewasa. Jadi kalau ini tidak ada di dalam dirimu, jangan bilang kamu jatuh cinta. Itu cuman perasaan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, cinta yang sesungguhnya, the real love, cinta yang benar, cinta yang murni, cinta yang asli. Yang ketiga adalah bertanggung jawab. Artinya ketika kamu bilang kamu
betul-betul sedang jatuh cinta dengan orang itu, maka diikuti dengan sebuah tanggung jawab. Artinya apa? Kamu mempersiapkan hari depan, kamu mempersiapkan contoh kapan kamu akan menikah, bulan berapa, tanggal berapa, di mana. Kamu mempersiapkan itu, namanya kamu bertanggung jawab. Kemudian kamu bekerja, ya. Karena kalau kamu nanti menikah, mesti kamu biayai anak dan istrimu. Nah, sekarang kalau kamu nggak kerja, dari mana kamu mau biayain? Dan kemudian kata bertanggung jawab di situ, kamu punya tabungan. Untuk apa? Untuk biaya nikah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kamu bilang kamu jatuh cinta, kamu udah kerja belum? Terus udah ada tabungan belum? Terus gimana? Kapan mau nikah? Bulan berapa? Tanggal berapa? Tahun berapa? Udah ada enggak? Atau kamu sama sekali nggak tahu? Nah, kalau ini kita nggak tahu, itu bukan cinta. Itu bukan cinta, itu emosional, itu cuman perasaan doang. Ya, ingat, nomor 3 adalah tanda kamu sedang jatuh cinta yang sesungguhnya. Maka yang ketiga adalah kamu bertanggung jawab. So, saya tanya anak-anak muda, sudahkah engkau bertanggung jawab? Ya, kapan menikah? Pekerjaan, tabungan. Ini, sudahkah ada ini? Kalau belum ada, jangan dulu bilang kamu jatuh cinta. Itu cuman emosional. Yang keempat, tanda kamu jatuh cinta yang sesungguhnya. Yang keempat, ada sebuah tanggung jawab menjaga. Jadi yang keempat ini adalah menjaga kehormatan dan kekudusan pasangan. Artinya tidak merusak, tidak menyentuh, dan tidak menghancurkan. Sebab hari ini saya lihat kekudusan sudah lagi tidak berharga saya dapatin. Hari ini orang pacaran sudah terbiasa pegangan tangan, pelukan, ciuman, segala macam. Sampai hal-hal yang di luar logika, sampai hal-hal yang harusnya suami istri lakukan sudah dilakukan. Jangan terkejut, banyak orang hamil di luar nikah. Karena apa? Karena tidak menjaga kekudusan. Jadi kalau kamu sekarang berpacaran, kamu cium sana, cium sini, ya, peluk sana, peluk sini, pegang sana, pegang sini, maka sebenarnya kamu sedang tidak jatuh cinta. Kamu hanya emosional, kamu cuma bermain perasaan. Hati-hati, cinta yang sesungguhnya, dengarkan saya baik ini, cinta yang sesungguhnya adalah menjaga kekudusanmu, menjaga kehormatanmu. Laki-laki yang terbaik adalah laki-laki yang terhormat ketika dia menjaga kehormatan pasangannya. Laki-laki yang berharga ketika dia menjaga harga diri pasangannya. Jadi kalau gak jaga kekudusan, itu bukan cinta yang sesungguhnya. Hanya emosional atau perasaan doang. Hati-hati. Yang kelima, cinta yang sesungguhnya yang kelima adalah komitmen. Ya, komitmen dalam arti begini, berkomitmen denganmu, ya, berkomitmen denganmu. Makanya begini, untuk seseorang bisa berkomitmen harus dibutuhkan dulu perkenalan, kenal karakternya, kenal keluarganya, kenal prinsip hidupnya, kenal tujuan hidupnya, kenal pergaulannya. Begitu kenal semua, baru bangun komitmen. Nah, komitmen apa? Satu, hanya satu, tidak ada yang lain, tidak lirik-lirik yang lain. Komitmen dengan semua kekurangan dan kelemahan pasanganmu. Jadi kalau kamu bilang kamu jatuh cinta, tapi kamu suka membanding-bandingkan pasanganmu dengan yang lain, maka itu bukan cinta. Cinta yang sesungguhnya menerima segala kekurangan, segala kelebihan dari pasangannya. Artinya apa adanya pasangannya, dia bersyukur. Itulah komitmen. Nah, sekarang saya tanya anak-anak muda, masihkah engkau membanding-bandingkan pasanganmu dengan yang lain? Masihkah engkau melirik-lirik yang lain?
Masihkah engkau membanding-bandingkan? Seandainya dia seperti itu, seandainya seperti itu. Masihkah engkau lirik kanan lirik semua? Kalau engkau lakukan itu, maka engkau sedang tidak jatuh cinta. Engkau cuman emosional. Saya ulang, cuman perasaan doang. Komitmen menerima segala kekurangan dan kelemahan pasangan dan bersyukur kepada Tuhan. Itulah komitmen. Yang keenam, cinta yang sesungguhnya. Yang keenam adalah memiliki visi ke depan. Dalam arti ini fokus kepada laki-laki. Kenapa bisa? Sebab visi ke depan dalam rumah tangga hanya boleh satu. Gak boleh ada dua. Visi siapa? Visi suami. Untuk itu laki-laki wajib punya visi. Kalau laki-laki punya visi, istri punya visi, bingung itu rumah tangga mau kemana. Istrinya kemana, suaminya kemana. Jadi perempuan, dengarkan saya baik, berpacaranlah dengan laki-laki yang punya visi ke depan. Supaya apa? Engkau mendukung visinya. Engkau memberi semangat untuk dia capai visinya. Tanpa visi, maka hubunganmu akan mutar-mutar di situ, tidak jelas, tidak tahu kemana arahnya. Nah sekarang saya tanya, apakah engkau yang berpacaran, yang sekarang ini, apakah engkau yang sedang dakdikduk, apakah ada visi atau tidak? Kalau tidak ada visi, dengarkan saya baik, itu hanya emosional. Itu hanya perasaan doang, berbahaya. Saya percaya kalau kita sudah dewasa, kalau kita benar-benar jatuh cinta, sudah waktunya, maka Tuhan akan kasih visi. Bahkan dengarkan saya baik, sejak mudanya seseorang, Tuhan sudah kasih visi. Tuhan sudah kasih visi. Nah sekarang saya tanya, apa visimu? Cewek-cewek, kalau kamu mau jalin hubungan, tanya lakinya, visimu apa ke depan? Kalau dia nggak tahu, sebaiknya pikirkan 2 kali mau jalan dengan dia. Kalau tidak, kamu muter-muter. Yang terakhir, cinta sejati itu realistis, bisa diukur. Yang terakhir, yang ketujuh adalah kesetiaan. Ya, artinya ketika dia benar-benar dia jatuh cinta, maka dia setia. Kesetiaan adalah rahasia untuk Tuhan memberkati. Tidak ada berkat di dalam hubungan yang dibangun tapi di atas perselingkuhan. Tidak pernah ada. Tuhan memberkati orang-orang yang setia. Makanya Alkitab bilang, barang siapa setia perkara kecil, maka dia juga setia perkara besar. Artinya setia ini sangat penting, ya. Jadi rahasia juga adalah kesetiaan adalah rahasia untuk warisan diturunkan ke anak-anak. Warisan apa? Warisan kesetiaan. Jadi kalau kita setia, itu adalah warisan untuk diwariskan ke anak-anak. Kalau kita diberkati, anak-anak juga lebih diberkati. Karena apa? Setia. Nah sekarang saya tanya, apakah engkau tipikal orang yang setia? Atau sebaliknya, engkau mata keranjang, sedikit-sedikit lihat orang yang lain, sedikit-sedikit lihat, sedikit-sedikit bilang rumput tetangga lebih hijau. Atau kau mata keranjang? Kalau engkau masih mata keranjang, lirik sana lirik sini, maka sebenarnya engkau belum jatuh cinta. Engkau hanya emosional atau perasaan doang, ya. Atau lebih tepatnya cinta yang sesungguhnya adalah kasih. Kita bisa baca dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Dikatakan begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran.
ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah cinta yang sesungguhnya. Aku berdoa apa yang saya share ini, teman-teman muda bisa membedakan apakah engkau sedang jatuh cinta, cinta yang sesungguhnya, atau engkau sekedar hanya emosional atau perasaan doang. Jadi kalau ketujuh ini belum ada di dalam diri kamu, saran saya anak-anak muda, sebaiknya jangan dulu berpacaran. Sebaiknya jangan definisikan itu cinta. Bahaya. Kalau kamu tidak rusak, orang lain akan rusak karena kamu. So, yang terakhir, lakukanlah segala sesuatu menurut waktu Tuhan. Sebab Alkitab bilang, indah dalam segala sesuatu. Indah rencana Tuhan. Kalau sudah waktunya engkau menikah, sudah waktunya engkau sudah dewasa, maka percayalah cinta itu akan timbul, dan di sana ada ketujuh hal tadi. Dan saya percaya ketika ketujuh hal itu ada, itulah cinta yang sesungguhnya. Maka percayalah berkat Tuhan turun atas engkau. Ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Tetap semangat dan jangan lupa di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan atau mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Tuhan Yesus memberkati.